Apa faedah dari hadis yang baru saja kita sampaikan? Kita akan berusaha untuk menyampaikan beberapa faedah, yang diantaranya faedah ini disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwasanya hadis ini adalah salah satu dari hadis-hadis yang menjadi poros agama Islam. Hadis innamal a'malu binniyat. Oleh karena itu para ulama menyebutkan poros agama Islam itu ada dua. Ada dua hadis. Yang pertama hadis ini, yang kedua hadis Aisyah. Sama disebutkan dalam Arba'in Nawawi, nanti akan kita kaji. Hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Itu hadis yang kedua. Beliau mengatakan hadis yang pertama itu timbangan amalan hati. Kita tahu amalan ini diterima atau tidak dari hadis yang pertama. Hadis yang kedua itu timbangan untuk amalan zahir. Salat lillahi ta'ala tapi tidak sesuai dengan sunnah, diterima enggak? Enggak diterima. Sebagaimana ada seorang sahabat yang sholat di Masjid Nabawi, sholat di hadapan Rasul SAW. 3 kali sholat ditolak sama Nabi SAW. Balik kau sholat, kau belum sholat. Dia sholat lagi. Kemudian datang menjumpai Nabi SAW. Nabi menolak, dia mengatakan, "Sholli fa innaka lam tusolli." Kau sholat lagi, kau belum sholat. Kamu belum sholat, kata Nabi SAW. Subhanallah. Kenapa? Sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara tentang niat, enggak. Dia berbicara tentang gerakan. Ternyata gerakannya tidak sesuai dengan sunnah, maka tertolak. Maka ingat, ini hadis termasuk salah satu hadis poros agama Islam. Yang kedua faedah dari hadis ini, bahwasanya wajib kita membedakan satu ibadah dari ibadah yang lain. Wajib membedakan ibadah dari muamalat, dari kebiasaan. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat. Barang siapa yang ingin sholat zuhur, maka niatnya sholat zuhur. Barang siapa yang niatnya sholat sunnah, maka niatnya sholat sunnah. Kalau ada sholat-sholat yang nggak perlu niat, pokoknya cukup niat sholat sunnah. Nah, seperti sholat sunnah mutlak, ya sudah, kita niat sholat sunnah. Tapi ada niat yang harus antum sebutkan, niatnya ini qobliyah subuh. Maka harus ada niat qobliyah subuh itu. Walaupun tempat niat di hati. Tempat niat di hati, bukan di lisan. Tatkala antum meniatkan itu qobliyah subuh, jadi qobliyah subuh. Ketika antum masuk masjid, antum niatkan 2 rakaat itu tahiyatul masjid, jadi tahiyatul masjid tuh. Berarti antum belum sholat qobliyah subuh. Tapi kalau antum niatkan itu qobliyah subuh, antum dapat nggak tahiyatul masjid? Dapat otomatis. Maka itu perlu. Hadis ini menunjukkan wajib kita membedakan satu niat dari niat yang lainnya. Kemudian yang ketiga, faedah dari hadis ini, perintah agar kita ikhlas lillahi ta'ala, agar kita beramal lillahi ta'ala. Dan jamaah juga perlu diingat, sebuah kebiasaan bisa bernilai ibadah karena niat. Contohnya, makan minum itu kebiasaan. Makan minum. Orang lari itu kebiasaan untuk sehat. Umpamanya makan minum ya untuk supaya dia kuat badannya. Tapi ketika orang makan dan dia minum, ya Allah, aku ingin kuat dalam sholat malam nanti, ya Allah. Umpamanya dia lakukan, dia makan minum sama dengan yang lain. Atau tidur. Ada orang yang ba'dal isya langsung tidur. 2 orang nih sama, ba'dal isya tidur. Kamarnya sama. Yang satu tidurnya bernilai ibadah, yang satunya tidak bernilai ibadah. Yang satunya tidur karena ingin bangun jam 3. Ya Allah, aku ingin bangun jam 3 ya Allah untuk sholat. Yang satu tidur ya sekedar untuk tidur karena capek. Maka ingat, niat yang menentukan antum untuk mendapatkan pahala.
Kemudian faedah yang keempat, indahnya cara Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya. Dari sisi mana? Yang pertama, dari sisi beliau menjadikan ucapannya itu tidak satu kata, beragam ucapan Rasul SAW. Tidak ngulangin satu kata. Kemudian yang kedua, beliau memberikan contoh. Karena kadangkala orang dikasih penjelasan sama gurunya nggak paham-paham. Ketika dikasih contoh, umpamanya gini nih. 10 kurangi 8 berapa? Murid ini bingung gitu. Lalu gurunya ngomong, kalau kau punya uang 1000, lalu beri barang harganya 200, sisa berapa duitnya? 800. Langsung bisa jawab dia. Karena urusannya dicontohkan sama fulus. Ada orang yang seperti itu jamaah. Jadi memberikan contoh itu membuat orang lebih paham. Makanya sampai ada istilah dari para ulama, bil misal yattadihul maqal. Dengan contoh itu ucapan akan bisa lebih difahami. Kemudian faedah yang selanjutnya, bahwasanya hijrah termasuk amal soleh. Dan istilah hijrah ini rame pada zaman now. Orang hijrah, istilah hijrah, bahkan baju-baju tulisannya yuk hijrah, yuk apa macam-macam. Maka perlu kiranya kita memberikan penjelasan hijrah seperti apa yang diterima oleh Allah. Jangan sampai hijrahnya itu memang dia amal soleh, tapi kalau bukan karena Allah nggak ada gunanya.